Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good evening. Selamat malam teman-teman. Good evening too, sir. Selamat malam. Alright. Okay, so how are you guys? Gimana kabarnya ya? I'm Doing Baik. fine, good? sir. Oh, nice. I'm glad to hear that. Alright, since you guys have just met me, so I think introduction is I think I have to introduce myself then, right? All right, so my name is Muhammad Safran Abi, but you can call me where is my name? Okay, this one. Bro Abi. So you don't have to call me sir or Mr. or something like that because here in speaking partner everyone here is equal, alright? Jadi nama saya Muhammad Safran Abi, teman-teman bisa panggil saya Bro Abi ya teman-teman ya. Kenapa dipanggil Bro Abi ya? Karena kita di speaking partner sendiri ada budaya karena kita melihat semua orang sama rata ya teman-teman ya, nggak ada panggilan kayak sir atau mister sesuatu yang mungkin tinggi gitu ya teman-teman ya. So in here we're all just equal, alright? I will be your tutor in this 1 month of English learning. So I hope we can get along. Ya, jadi saya akan ngajari teman-teman dalam 1 bulan kita belajar ya, sesi belajar kita dalam 1 bulan. Jadi saya harap kita akrab ya. I hope we can get along. So, I think that's my introduction. Maybe anyone here want to ask me something, or maybe you guys wanna introduce themselves to anyhow. I don't really know about Chinese, yeah. Sadly, I don't know Chinese language. Saya nggak tahu bahasa Cina ya. Ini siapa yang ngerjain itu? Kalian semua itu gila ya. Nah, masuk Alright, di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Maybe anyone here want to introduce themselves? Paling akhir bulan Yes, biasanya. anyone? Salah. Soalnya saya juga penasaran nih teman-teman, mungkin namanya siapa, gimana saya manggilnya, dan supaya saya juga bisa akrab dengan teman-temannya, so that I can. Duluan ya. Oh, okay, looks like Bro Firman, yeah, wanna introduce himself, so maybe go ahead, bro. You can introduce yourself now. Thank you, Bro Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, partner. My name is Sudirman. You can call me Dirman. I'm from Aceh, but I'm staying in Batam. And my job is I work in hospital
from Batam, one of hospital in Batam, in Mhm. government hospital in Batam, Mhm. as assistant manager marketing and law and business uh, improvement to hospital. Oh. And uh, my hobby is sport, maybe hard sport like gym and what do you mean, bela diri maybe like that. Oh, And then exercise. yeah, and then my hobby too, art seni like acting, acting Martial arts. song, Mhm. Oh yeah. and maybe maybe in young in the high school I like dancer, Mhm. traditional dancer maybe uh, like that. I think is my big dream. The first my big dream is the soldier, but now I be a nurse. I'm in marketing, but I am basic is nurse. I think Mm, like that to introduce first to you are my partners. Thank you very much. I see. Oh my God. Thank you so much for the introduction, Bro Firman. Okay, we can also give a plus to Bro Firman's introduction. All right. Now, okay. So anyway, before we continue introducing yourself to the others, mungkin sebelum teman-teman memperkenalkan diri ke teman-teman yang lain, saya ingin membicarakan sesuatu olahraga, teman-teman. Itu kalau di bahasa Inggris, in English there's two types of olahraga, ada dua, jadi itu beda ya teman-teman. Ada yang namanya sport, ada yang namanya exercise. It's actually a different thing ya, beda. Kalau sport itu olahraga permainan teman-teman, maksudnya gimana? Contohnya kayak sepak bola, basket, dan yang intinya kayak pertandingan di mana salah satu ada yang menang atau yang main ada yang menang. Itu namanya sport ya, olahraga seperti itu. Sedangkan kalau exercise, exercise on the other hand, dia olahraga yang menyehatkan tubuh, bukan untuk permainan, bukan apa namanya? Bukan melihat siapa yang menang atau gimana enggak ya, teman-teman. Contohnya apa? For example, maybe when you go to gym, lifting weight, or maybe doing push-ups, sit-up, jumping jacks, something like that. Maybe aerobics, basically something that involves It's exercise. ya exercise ya. Itu namanya exercise kalau olahraga yang menyehatkan tubuh. Alright, apalagi what else? I think that's all for me. Okay, so anyone here want to introduce themselves? Di sini mungkin ada lagi yang ingin memperkenalkan diri. Oh iya, teman-teman sekalian, kalau ada yang memperkenalkan diri, setelah memperkenalkan diri, after uh, someone have after someone has introduced themselves, you can say something like "Nice to meet you," artinya uh, senang berjumpa denganmu ya, nice to meet you. Atau juga bisa bilang I hope you can get along, yang artinya semoga I hope we ya, sorry, I hope we can get along, semoga kita bisa akrab gitu. Pokoknya sesuatu yang menghormati orang lain yang sudah memperkenalkan diri ya. Basically warm greetings ya. Apa greeting, saya sampai lupa bahasa Indonesianya ya. Greeting itu salam mungkin ya. Alright, so anyone here want to introduce themselves now? Mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Bro, mungkin saya masih minder, takut ngomong bahasa Inggris dan sebagainya. Nanti sekalian saya jelaskan, tapi jangan khawatir, teman-teman, don't worry. Jadi kita di sini karena memang belajar ya. We are here to learn, right? Pastinya teman-teman masih dari awal masih belajar dan sebagainya, itu nggak masalah ya teman-teman. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu, you can
Uh, use Indonesian Bro language Abi, terus Korea. Yes, what my is it? partner in basic one too, sis Rahma. Maybe you can introduce by yourself. Oh, I see. So you have with Sister Asma before, right? Oh, I see, I see. Okay. Sister Asma, yeah. Yeah. Your friends Dirman called me. Okay. Thank you, Bro Dirman, Bro Abi. Thank you. Mm-mm. Hello, everyone. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, Sister Nice to meet you Rama. again in the Clever. How's life today for you all? Yeah, I'm pretty good, but I don't know about the others. How about you guys? Okay, for me, I'm great. Thank you. Oh, nice. I'm glad to hear that. Okay. Let me to talk about myself, to introduce myself. Well, my name is Rahma Rati, but you can call me Rahma or Rati. I come from Sulawesi. Now I stay in Wakatobi. Mm-hmm. Um, I'm worked as private employee, Mm-hmm. and for my age, I'm almost 36. Oh, still young. Yeah, oh no, in the middle. 36 is not young. Okay, I am just a senior high school graduated. It was 20 years ago. Mm-hmm. And for spending my leisure time, I love to reading comics Mm-hmm. You and love to do coming. anime. Oh, nice. Mm-hmm. Yes, I like watching anime on Beastars, B Station application. And sometimes get back with sleep Mm-hmm. and playing with my cats. I have cats. You have a pet cat at home, right? Mm. Yeah, White cat maybe, funny cat. yeah. White cat. The color of cat white maybe, yeah. Well, what is the Mixed dog. color? Oh, The color nice. is yellow, orange, nah, yellow. maybe orange, Orange. Oh, not orange. And what's other? Abu apa ya, Bro Abi? abu-abu, gray, Yeah, gray. Green. I'm for gray. gray. Yeah, gray and black and brown. That's mix. And I'm taking this class Mm-hmm. because I want to continue from basic one. Of course, I want to increase my English too, and I hope at the end of class I will confident with my English. Mm-hmm. For you all know, because I'm staying in Wakatobi Island. Wakatobi is some kind of apa ya, destination gitu, tempat destination. So Tourist in destination. Mm-hmm. my island is many foreigners come here, and Wow. because I'm working as in shop, so I want to increase my English because if the foreigners come to my shop and buy something, I Mm-hmm. can speak English with them. I see. So that's the reason. Okay, man. And then my hobbies are singing. I like apa lagi ya kalau makan-makan itu. What your hobby is eating or something? Is that Yeah. what you have to say? Traveling apa itu biasa kalau bahasa untuk itu makan makanan. Oh, I see. You love to I don't know what to call it. Basically, you love to it having a culinary adventure, maybe something like that, right? Yes, culinary. I like that. And watching the movie
Watching a movie, huh? Because I don't know what kind of movie you talk about, so we can call it. Oh yeah. Okay, that's all for me. Thank you. Yeah. Thank you so much for the introduction, Sis Rama. Nice Okay. to meet you. By the way, I hope we can get along. Well, All right. So anyway, ini sudah bisa masuk semua ya. Oh, ada 43 orang. Oh, there we have 43 people in here. Oh, that's a lot. Alright, so anyway, ngomong teman-teman, untuk teman-teman yang juga baru datang, for the others who have just arrived, mungkin teman-teman kan juga baru kenal dengan saya. You just met me, right? So, introduction is in order. My name is Muhammad Safran Abi. Okay, I'm introducing myself ya. Nama saya Muhammad Safran Abi. You can call me Bro Abi. I will teach you in this one session of English learning. Yes. So, anyway, what are we going to do today? Apa yang kita akan lakukan hari ini? Nah, before we learn about English, I do want to talk about class agreement that we need to have for our 1 month of learning. Jadi yang kita akan lakukan hari ini, kita ada persetujuan kelas yang harus kita bahas supaya bisa lancar dalam kegiatan kita belajar dalam 1 bulan ini ya teman-teman ya. But before that, sebelum itu teman-teman, ada yang bisa menjelaskan kenapa sih kita butuh persetujuan kelas segera ya. Why do we even need a class agreement? Maybe can you explain it, or maybe based on your hunch, why we do need class agreement? Mungkin, yes, what is it, Sis Rama? What do you think we need to have a class agreement? I think supaya kelas kita bisa lancar ya, supaya bisa kita belajar juga dengan nyaman gitu. Yeah, betul sekali. That is correct. Yeah. So that our class can be in order. Supaya kelas kita bisa Comfort. yeah, so that our class can be comfortable ya for all of us, supaya kelas kita bisa lebih nyaman untuk kita semua ya. So that's why, maka dari itu kan peraturannya ada kayak teman-teman nggak boleh kurang ajar atau terlalu negatif, terutama dengan teman-temannya ya. So I want you guys to not be toxic and overly negative to your fellow friends ya. Jadi jangan ya teman-teman ya. So by the way, maybe can you give me examples from this? Mungkin teman-teman bisa ngasih contoh ya, apa sih yang dimaksud tentang kurang ajar atau tidak sopan, terlalu negatif dan sebagainya. Can you give me examples? Bisa deh. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai-santai sambil kita pakai bahasa Inggris, coba ya teman-teman. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. If you cannot talk in English, you can also talk with Indonesia. Apa kira-kira? Sambil kita translasikan nanti ya teman-teman. Maybe for example, contohnya ya teman-teman ya. When you talk with your friends ya, mungkin teman-teman ngobrol dengan teman-temannya, terus tiba-tiba memotong pembicaraan tersebut. Ada orang yang memotong pembicaraan tersebut. Then there's someone who cut your conversation. Yeah. So, what do you think about that? Bagaimana menurutnya teman-teman? Is that a root? It's no problem. I think, bro, we must take collaboration about the something maybe, but cut the talking about each other is no problem. Tergantung dari kondisinya. Ya, Depends kondisi on the kita condition. kalau kondisi kita dalam memberikan satu bentuk composition pembicaraan, kalau sifat itu bisa kita memberikan satu bentuk klarifikasi atau apa, it's no problem. But maybe it's bit toxic, mungkin menggunakan kata-kata yang mungkin
tidak kurang bagus buat Nah, apa yang di sini yang using bad words or curse words ya, ya, something like that. kayak gitu. Menggunakan bagus. Yes. Apa curse words ngomong teman-teman, ada yang tahu? Curse words. Artinya atau cuss word juga sama. Nah, ini artinya adalah mengumpat ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin belajar bahasa umpatan nggak di sini teman-teman. Tapi di internet aja. So ya. Atau mungkin teman-teman bisa. Sorry teman-teman. Kalau ada suara gangguan. Anyway, kalau tapi teman-teman ingin tahu tentang kayak gitu, jangan di sini tempatnya. Private saja. Kalau seumpama teman-teman ingin tanya saya langsung lewat WA tentang sesuatu hal bahasa Inggris, bisa pastinya tanya ke saya lewat WA ya teman-teman ya. Alright. Terus juga jangan negatif. Ada gini Jan. For example, there's some situation. I can give you some example of situation like ketika ada yang nggak bisa bahasa Inggris, kan namanya juga belajar ya teman-teman ya. Iya. Terus ada yang misalnya menertawakan atau ngejek ya. For example, there is someone who doesn't know English, and then other person laugh at them, or mock them. Nah itu juga, I think you can call it toxic ya, personality. Iya. Menurut saya kan termasuk kurang ajar ya, sifat toxic ya. Maka dari itu yang saya ndak mau ya. Jadi teman-teman jangan dilakukan. But what do you think? Do you agree with that? Teman-teman setuju ya tentang seperti itu? Jadi kita alright. Oke, bagus. Oke, if that's the case, let's go to the next point. Kita akan menuju ke poin selanjutnya, yaitu half English and half Indonesia, and you can gradually talk fluent English. Jadi maksudnya apa? Teman-teman boleh pakai bahasa Inggris, setengah-setengah bahasa Inggris, setengah-setengah bahasa Indonesia. Nah, tapi yang saya harapkan teman-teman nanti di akhir kita belajar, kita akan bicara dengan full English ya. Jadi saya paham pastinya, I understand, teman-teman kan juga belajar ya. Maka itu boleh setengah-setengah. Nah, tapi juga kalau teman-teman namanya juga belajar ya, pastikan juga teman-teman paksakan menggunakan bahasa Inggris sebisanya teman-teman ya, based on what you know. Ya. Jadi misalnya kalau saya tanyai, for example, if I ask you something, atau mungkin, for example, if you're in breakout room, ketika teman-teman di breakout room ya, teman-teman jawabnya pakai bahasa Inggris ya, diusahakan ya teman-teman. Alright. Terus gimana? What do you think? Do you agree with this, or do you have another suggestion or criticism or something? Feedback? Yeah, we agree. We agree. Nice. Yes, it's clear. Oke, I agree ya. Artinya aku setuju. Ngomong jangan I am agree teman-teman. Soalnya lucunya dalam bahasa Inggris kata agree, setuju itu merupakan kata kerja. Ya. Tapi gitu ya memangnya. Oke, I agree. Good job. Berarti I am agreed gitu ya, Sir? I'm agreed. No. I agree kalau ya I agree, aku setuju, nggak ada M-nya. Kalau agreed itu biasanya langsung gitu, nggak ada bentuk kalimat langsung bilang agreed ya, setuju gitu. Kalau I am agreed itu bisa enggak ya? I kind of forgot actually. Saya sendiri juga rada lupa. Complete sentence Agreed itu biasanya iya. Kalimat membingungkan, tapi tahu maknanya kali mungkin tuh. Iya. Agreed. Kayaknya itu kata kerja bentuk yang kedua ya, maybe ya. Kedua, ketiga ya. Iya. I have agreed with the. Ya, kayaknya itu kata kerja bentuk yang kedua dan ketiga. Jadi tidak pakai M ya.
Ya, nggak pakai to be. Alright, so anyway, kita juga akan ada sesi kritik dan saran pastinya teman-teman, so don't worry, jangan khawatir. Sarannya teman-teman nanti saya akan tanyakan bersama sebentar ya. Sarannya nanti kalau ngasih kritikan atau saran itu ketika saya sudah ngajar ya teman-teman. After I talk, after I teach you ya. Jadi Sorry bro Abi. yes, what is it? Sorry bro Abi. You can slideshow. What does that mean? I have share your screen. Can you watch this? Can you watch my screen right now? Bisa dilihat screen saya, layar saya sekarang? Atau Bisa, but bisa nggak di slideshow ya? oh, you mean like Everything. I mean Slideshow. I can, but most of the time I just gonna do this ya. Tapi ya, Yes, oke. yes. Saya Thank you. nanti akan saya zoom juga kalau nggak kelihatan teman-teman. I will also zoom it. Alright. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dan ini sesuatu yang mungkin saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi saya harus sampaikan. Saya ingin teman-teman tidak mengganti materinya. So I want you guys to not change the lesson. So what do I mean by that? Maksudnya gimana sih? Jadi ada cerita seperti ini teman-teman. There's some I have experienced something like this. For example, dulu back then ketika saya ngajar ada yang orang yang merasa bahasa Inggrisnya sudah tinggi ya teman-teman. Itu basic 2. There's someone who feel that their English is is good enough. So they said that, bro, let's stop talking about this. I have understand about this. Let's change the lesson into something else that I haven't understand yet. Jadi ada yang minta, bro, jangan belajar ini, saya sudah paham, belajar yang lain saja. Nah, itu yang saya tidak mau ya teman-teman. I'm so sorry, mohon maaf, tapi saya tidak bisa melakukan itu. So I cannot fulfill that. Kenapa? Why is that? Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa saya. Ya karena kelas kita ini kan bukan kelas private ya, kelasnya umum Yep. ya. Jadi Betul mungkin sekali. kita jangan berpikiran bahwasanya kalau kita udah pinter, yang lain juga udah pinter gitu. Jadi kemungkinan kita pinter bisa memberikan motivasi kepada yang belum bisa. Begitu sih. Nice, betul sekali. Great. Ya, good job, betul sekali. That is correct, betul sekali. Ketika ya, sorry. Oke. Ada yang ngomong kayaknya tadi. Maksudnya sampaikan saja ya teman-teman. Just say it kalau teman-teman ingin sudah sesuatu yang disampaikan. But anyway ya. Jadi so not everyone is in the same level, right? Jadi kan tidak semua punya level yang sama. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa sama sekali dan sebagainya. And I understand that, right? We all understand that, right? That's why you also have to understand that everyone is not as the same level as you ya. Kita kan juga paham pastinya semua orang tidak sama levelnya, maka dari itu teman-teman juga harus memahami hal tersebut. Dan di sisi lain teman-teman, on the other hand, materinya kan juga sudah disiapkan ya teman-teman ya. We have prepared the apa namanya? The lesson basically. The lesson that fit with your level. Jadi kita sudah menyiapkan pelajaran-pelajaran yang pas untuk levelnya teman-teman. Karena basic 2 berarti ya rata-rata untuk level basic 2. Kalau teman-teman merasa bro ini terlalu mudah, this is too easy, antara teman-teman mungkin bisa ke tingkat atas, minta ke tingkat lebih atas lagi, either you want to go to more higher level, atau teman-teman juga bisa kayak contohnya bikin kalimat. Nah, for example, you can make a sentence or sentences based on what we have learned.
berdasarkan dari apa yang kita sudah lakukan, ya. Jadi itu suatu praktek yang bagus juga ya teman-teman ya. Seperti praktek ngobrol-ngobrol di breakout room, teman-teman juga bisa bikin kalimatnya. From there, you can probably know how to make sentence based on tenses ya. Teman-teman mungkin dari sana bisa bikin kalimat berdasarkan tenses, bisa tahu gimana caranya, know how to do it ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu daripada teman-teman komplain atau gimana kayak bro jangan belajar ini dan sebagainya. Nggak bisa ya teman-teman, pasti teman-teman lain juga uh, ingin belajar hal yang kita pelajari. Oke, terus ada juga ya teman-teman, there's something that I want you to know. Tolong selalu tanya ya tentang sesuatu yang teman-teman tidak tahu. Remember, always ask question. Ya ngomong-ngomong teman-teman, mic-nya saya mute ya, tapi teman-teman bisa di-unmute kalau ingin ngomong sesuatu. Bisa kan ya menghidupkan mic-nya kalau seumpama teman-teman ingin ngobrol. Oke, so anyway, ngomong-ngomong teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, if you have any question, teman-teman langsung tanya saja. Just feel free to ask me, alright? Lewat chat atau ngomong. Nah, ngomong ada yang uh, ngomong sesuatu nanti saya akan bahas juga. Sebelum itu ya, jadi teman-teman jangan malu. Please do not feel, you do not be afraid to ask about things that you don't know. Teman-teman jangan takut untuk tanya sesuatu yang teman-teman tidak tahu. Ya, jadi pasti akan saya jawab atau teman-teman jawab. Kalau tidak ada yang jawab atau misalnya ada yang misalnya ngejak teman-teman hanya tanya saja, bilang ke saya, bilang ke Bro Abi ya. Because remember, ingat rule yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kan tidak boleh toxic ya, tidak boleh kurang ajar sama temannya, harus sopan ya, selalu sopan setiap waktu. Alright. Nah, perihal dengan selalu saya menginginkan teman-teman selalu tanya, you also I want you guys to always talk ya. Saya ingin teman-teman tanya, tapi ya maksudnya bukan teman-teman terus nggak di mute, soalnya pasti kalau ada gangguan sedikit juga saya mute. Maksudnya apa? Ketika teman-teman di breakout room, jadi kan pasti ada prakteknya ya. Di always practice ini teman-teman kan akan selalu praktek setiap harinya. Ya, atau saya harap teman-teman seperti itu. Mungkin ada materi juga yang akan lama, tergantung. Cuma yang saya harapkan teman-teman selalu praktek setiap hari. Nah, ketika praktek tersebut di breakout room, teman-teman selalu ngomongnya. Always talk. Jangan di mute ya teman-teman ketika di breakout room-nya. Kecuali kalau ada gangguan suara, for example, mungkin teman-temannya pasti minta, bro or sis, can you mute yourself? You can unmute yourself later if you want to talk because there's some noise in your audio. Bro sis bisa di mute, nanti bisa di unmute kok kalau ingin ngomong, soalnya ada gangguan suara. Nah itu mungkin teman-teman bisa ikuti, tapi pada umumnya nggak usah di mute ya ketika breakout room ya teman-teman. Oke, can you do that by the way? Bisa seperti itu? Yeah. Alright, good. Oke, I agree. bagus. I agree. Oke. Nah, terus ada yang bilang gini teman-teman. Sometimes I feel shy and not confident when I talk in public ya. But I'm going to try it. Good. Bagus sekali. Ya, jadi saya tahu pastinya teman-teman kalau melakukan sesuatu yang enggak tahu atau ya masih belajar itu pasti akan susah. Hal yang paling susah adalah belajar ya teman-teman ya. And I understand that, saya paham itu. Jadi kalau seumpama teman-teman tidak tahu bahasa Inggrisnya ini, itu bisa pakai bahasa Indonesia dulu, atau teman-teman bisa ngomong bahasa Inggris berdasarkan apa yang teman-teman tahu. For example, contohnya ketika teman-teman tidak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, mungkin sepeda, for example, tidak tahu bahasa Inggrisnya sepeda ya, contoh saja. Wah, apa ini jelaskannya? Teman-teman coba jelaskan sebisa mungkin berdasarkan bahasa Inggris yang teman-teman tahu. For example, I ride vehicle that only have 2 wheels
and a pedal. I don't know what's the name though. Nah, bisa kan jelaskan seperti itu ya. Aku mengendarai kendaraan yang ada 2 roda dan ada pedalnya, tapi saya nggak tahu namanya. Nanti pasti ketika teman-teman ngomong meskipun ada kesalahan, malah bagus sebenarnya teman-teman. Kalau seumpama teman-teman ngomong ada kesalahannya, maka orang lain akan membenarkan kalian. Oh, you mean bicycle? Oh yeah, Dad, I rode bicycle today. Oh, aku tadi mengendarai sepeda kayu hari ini. Nah, dari sana teman-teman bisa belajar meskipun teman-teman melakukan kesalahan. Maka dari itu teman-teman tidak perlu takut kesalahan ya teman-teman ya. Sorry, Brabi, I need to change the device. Oh, I see. Okay, you can do that. I'm confused because I don't have anyone to talk to every day. That's a good point. Poin yang bagus ya. Aku bingung, maksudnya mungkin bingung dalam bahasa Inggris ya karena nggak ada yang diajak bicara ya. I don't have anyone to talk to. Maka dari itu, because of that teman-teman, kita ada grup WhatsApp ya teman-teman. Teman-teman bisa ngobrol di sana dengan teks gitu, bisa untuk suara misalnya kayak gini, bisa lewat breakout room, bisa juga nggak tahu kapan teman-teman akan dikasih link Discord. Jadi speaking partner ada yang namanya Discord teman-teman. Apa itu Discord? Kayak sosial media kayak WhatsApp gitu. Teman-teman bisa gabung di sana, di mana teman-teman bisa ngobrol dengan teman-teman lain yang belajar bahasa Inggris, maupun di sana juga diajarkan dengan tutor beda lagi dengan saya seminggu sekali, tapi gratis teman-teman. Enaknya seperti itu, it's free. Jadi teman-teman bisa dimanfaatkan fitur dari speaking partner itu, tapi nggak tahu kapan ngasih linknya. Bukan saya soalnya yang ngasih linknya. The person who send you the Discord link is not me, tapi pastinya insya Allah ada teman-teman. Oke, what else? Apa lagi teman-teman? Nah, terus ada yang ingin saya, sorry teman-teman, mohon maaf, kepencet. Ada yang ingin saya jelaskan juga bahwa gimana kita belajarnya dalam kelas ini. So how we are going to do this every day, we learn every day. So setiap sesi pasti ada 1 jam ya teman-teman ya. We have 1 hour of session. Ngomong mohon maaf ya kalau saya jelaskan terus, ini soalnya untuk persetujuan kelas. Nah, saya nanti ngajarnya akan ada sekitar 25 menit, mungkin bisa lebih teman-teman, tapi minimal seginilah teman-teman ya. 25 minute lesson. Terus prakteknya nanti akan saya kasih waktu 30 menit di breakout room. Kelompoknya kadang 4, 5 atau berapa gitu ya. Di mana teman-teman ngobrol sama teman-temannya menggunakan bahasa Inggris. Apa saja yang diobrolkan, Bro? Akan ada pertanyaan-pertanyaannya ya, teman-teman. Tapi bukan berarti teman-teman harus ngikuti itu, harus ngikuti penuh gitu, enggak ya teman-teman. If you have some question to your friend outside of the question that I gave you, seumpama teman-teman punya pertanyaan yang di luar dari pertanyaan saya, atau cuma ingin ngobrol dengan teman-temannya, or you just want to talk with your friends about random things, tentang hal-hal terserah ya, boleh, it's okay, malah bagus teman-teman. Soalnya apa? Karena pertanyaan-pertanyaannya teman-teman, because the set of question is used, are used ya, karena ada banyak pertanyaan, so that you can have a conversation with your friends. Karena agar teman-teman pun bisa ngobrol dengan teman-temannya. But before that, what do you guys think about these time plan for each session? Menurut teman-teman gimana tentang waktu jalannya kelas setiap sesi teman-teman? Do you agree with this, or do you have a better suggestion? Think it's okay for me. Mhm. Yeah, thanks, Coach. Mhm.
Also, what is it that you want to ask? Sis Chandra or Pru? Sorry. Maybe you can also introduce yourself so that I don't misgender you, by the way. Uh, Oh, my name sis, okay. is Wiga. You Oh, can call Wika. me Ega. Oh, I see, I see. What I want to ask is, what do you mean that there is 5 minutes feedback Oh, that's a each good class? question. All right, so what do I mean by feedback is after you talk in your breakout room, setelah ngobrol di breakout roomnya ya, I will send you back to the main room. Saya akan kembalikan teman-teman di ruang utama seperti ini ya teman-teman. And then I sometimes will give you feedback or you could also give me feedback ya. Remember, jadi ketika teman-teman saya kirim lagi ke ruang utama, 5 menit tersisa teman-teman, saya akan pakai untuk ngasih masukan, feedback itu masukan ya. Misalnya mungkin, oh seharusnya gini, tensesnya gini dan sebagainya. Atau teman-teman juga bisa ngasih feedback, masukan ke saya atau ke teman lain, ya it's up to you. Serah ya teman-teman. Jadi ada jangka waktu 5 menit teman-teman buat itu untuk ngasih masukan, saran. Atau saya yang akan ngasih saran kalau ada. But I'm pretty sure that you guys are yeah, you don't need my feedback because you have already mastered talking with your friends maybe. All right. Gimana? Is that clear by the way? Clear. Clear, boss. Yeah, that's clear. Thank you. All right, no problem. Okay. Speaking about our session, our Bro Abi, session flow. Yes, what is it? may I ask one question? Sure, why not? Before in my class in Basic 1, we use some joke to warm the situation maybe to Oh, membuat refresh the situation. How yeah. about this? So sometimes we can maybe a normal joke maybe ya. Yeah. Sometimes make the situation Jokes. not what was it mean? I like. Tidak begitu monoton ya. Jadi kadang-kadang kala ada juga kadang seperti saya sering dikatakan pembalap pemuda bertubuh gelap. Ah, it's no problem is. Yeah, Nah, definitely. I agree kadang with ada that. juga Mm, pemalu pemuda bertubuh lucu, bermuka lucu macam-macam. It's no problem is not itu sih. How about this? About the joke in this class? Oh, Uh, I'm okay with that, huh? mm, Yeah, I think it's fine for you to make jokes, yeah. As long as it's not offensive, which I'm probably sure that you won't make offensive joke. It's all right. It's okay. You can do jokes to break the ice ya. Jadi teman-teman boleh teman-teman bercanda-bercanda selama ndak menyinggung orang lain, nggak apa-apa. It's okay. Contoh sebenarnya gini, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris asal jangan menggunakan bahasa gaib, orang nggak paham juga. Gaib. Ya, guys, That's a gaib. Yeah, I agree with that. Okay. Ngomong tapi teman-teman mohon maaf kalau seumpama saya jarang bercanda. Jadi teman-teman mungkin bisa gantian yang bercanda Mungkin tidak apa-apa, it's okay. Bro Abi jarang Oke. bercanda, tapi mungkin suka sama janda kali ya. I mean, yeah, of course, yeah. Why not? Kenapa tidak? Ya kalau jandanya cantik kan. If the widow is pretty, then why not? It's like with me berarti. Duluan berarti kok gitu. Yeah. So we're basically fellow widow hunter, I guess. Pemburu janda ya. Widow. Ngomong bahasa Inggrisnya janda ya. Oke. Ya, jadi saya juga sangat menyarankan ngomong-ngomongnya, definitely recommend you to break the ice by using jokes, something like that. Karena because ketika teman-teman belajar, kalau teman-teman enjoy the process, menikmati prosesnya, sambil senang-senang juga, while you're having fun, pasti enak teman-teman belajarnya. So, yeah, you can do that. Oh yeah. By the way, sorry guys.
Tapi dalam belajar kita kalau dalam 1 jam, setelah 1 jam saya tidak bisa. Eh, Lama-lama pastinya saya akan keluar karena saya punya hak setelah 1 jam eh selesai saya keluar dari Zoom karena memang waktunya cuma 1 jam. Mungkin ini obvious banget atau mungkin kelihatan tidak perlu dijelaskan dan sebagainya, tapi eh adanya di kelas-kelas sebelumnya ada yang bro ajar terus dan sebagainya sampai 2 jam 3 jam dan sebagainya. I mean I want to, saya juga ingin, but on the other hand pasti ya saya juga perlu tenaga lagi buat besok juga ya teman-teman. Tapi gini, kalau seumpama teman-teman ingin lanjut ngobrol dengan temannya kan masih belum kelar bro dan sebagainya, bisa, boleh teman-teman. Kalau untuk teman-teman sendiri boleh di kelas lebih dalam 1 jam boleh. Kenapa? Why is that? Karena setelah ketika saya live Zoom tidak saya matikan ya teman-teman. Asalkan saya akan ngasih host ke salah satu dari teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman terpilih host, teman-teman kalau keluar jangan pilih tulisan yang merah, yang warnanya end meeting for all. Warnanya merah tulisannya apa namanya? Hentikan pertemuan untuk semua, jangan diklik yang itu. Diklik yang abu-abu saja. Eh, Nanti terus teman-teman akan milih siapa yang jadi host, terserah teman-teman pilih yang mana. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa punya waktu untuk ngobrol dengan teman-temannya, latihan bahasa Inggris, tanya-tanya, atau mungkin kenalan sambil ngerumpi, ngomongin tentang gender atau apa, it's up to you. Ya, terserah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti akan kita juga kasih waktu teman-teman setelah saya live, nanti akan saya kasih Zoom-nya untuk teman-teman ngobrol, kenalan, dan sebagainya. Dan jangan lupa ya teman-temannya, setelah belajar, Saya after rasa you nggak usah learn, begitu bro, nanti susah kalau kasih waktu nanti Bro Rahma jualan pula di Bro Rahma situ di online nanti jadi. ada yang jualan di Jual sini. selling product, maybe selling Anyone product, share products? selling product, sell maybe else. Saya Maybe rasa kita promote tetap aja bro untuk waktu mungkin kok waktu 1 jam selalu satu saja. kayaknya sesuai topik. Kalau memang topik Hmm, butuh sedikit ada sedikit lebih waktunya mungkin sekitar 5 atau 10 menit saya rasa nggak masalah karena untuk habiskan topik setelah topik saya rasa kita harus tertib juga terhadap penggunaan kelas. Tapi nanti kalau teman-teman I mau agree. menggunakan kelas biasanya saya sama tim saya tuh biasanya kemarin kita sering buka itu sebelum sebelum masuk kita bisa aja nanti meminta untuk join atau apa untuk bisa bisa terbuka join sendiri di link di grup nanti bro Oh, I karena kok see. terlalu malam nggak enak juga ini apa Hmm, Zoom, link Zoom nanti mungkin salah penggunaan kali ya kata 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 Bang Napi kejahatan bukan karena niat tapi karena ada kesempatan guys. kesempatan. Because you have the opportunity right now. Ya. Well, that's a good point. Point yang bagus. It's just that I want you guys to have so many options. So I'm still gonna give you those options. Jadi sebenarnya ya saya setuju. Cuma di sisi lain saya ingin ngasih teman-teman ya opsi atau kesempatan untuk teman-teman ikut itu. Nah, kalau seumpama teman-teman nggak mau, nggak apa-apa ya. It's okay, you can leave ya. Teman-teman Ya, bisa ya, leave ya. setelah 1 jam itu. Hanya Oh, saja untuk teman-teman yang ingin ngobrol. Nah, eh, apalagi yang ingin saya katakan? eh untuk apanya ya? Belajarnya, enggak. Saya lupa teman-teman, sorry. Mungkin saya akan lanjut untuk membicarakan rekaman Zoom. Jadi ya. pasti akan ada rekaman Zoom. Tidak tahu tapi kalau di basic 1 gimana, tapi kalau di basic 2 dan seterusnya, rekaman Zoom itu cuma tersedia 2 hari teman-teman. It's only available 2 days. Jadi setelah saya Ya. kasih linknya, ya mungkin ada jarak sekitar 1 jam 2 jam sebelum teman-teman bisa download. Kalau sudah tahu, sudah kelihatan linknya, mungkin besokan harinya atau berapa 1 jam kemudian, segera download ya teman-teman ya. Soalnya cuma ada 2 hari. It's only 2 days. Ya, maka dari itu sudah teman-teman silakan segera di download rekamannya, oke? Oke. Bro Jerman andalan, aduh nice. Can I Ya. briefly chat you for asking question? Yes, you can, Sis Vega. Boleh teman-teman tanya secara privat tentang bahasa Inggris. Saya malah menyarankan teman-teman.
I really recommend you guys to ask me a lot of things about English. I will more than willing to help you. Saya pastinya akan membantu teman-teman. Ya, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman ingin tanya bahasa Inggris ke saya lewat grup WhatsApp. Why is that? Kenapa gitu? Karena teman-teman lain nanti bisa lihat supaya nanti bisa belajar juga teman-teman lain sekaligus nanti tidak menanyakan hal yang sama juga. Tapi kalau pertanyaannya mungkin sesuatu yang rada private atau mungkin tanya sesuatu kayak itu, for example bahasa Inggrisnya crossword yang ini apa bro, mungkin boleh Kak dengan private pastinya atau sebaiknya private daripada teman-teman ngobrolin crossword lewat WhatsApp kan ya. Oke. Link modulnya oke, mungkin ada teman-teman yang belum yang masuknya ketinggalan mungkin ya. Saya akan kasih modulnya lagi. Will give you the module again. Sebentar, yang ini sama yang baru mana ya? Soalnya di modul-modulnya ada yang penting teman-teman, namanya vocabulary booster. Itu sangat penting sekali, so important. Why is that? Kenapa? Karena di belakangnya sendiri ada yang namanya irregular verb ya, daftar-daftar kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kenapa itu penting? Why is that important? Karena irregular verb, kata kerja yang tidak umum itu harus dihafalkan ya teman-teman ya. You have to remember them. Untungnya enggak terlalu banyak kayak 1000 kata atau enggak sampai. Mungkin 100 kira-kira kurang lebih. Ya kayaknya lebih. Ini dia yang saya maksudkan. Irregular verb. Di halaman terakhir sendiri. Itu sangat penting ya teman-teman. Really important for you to memorize it. Ya, maka dari itu teman-teman mungkin setiap hari juga saya sarankan untuk nyoba bikin kalimat dari pertanyaan-pertanyaan ini. So I want you guys to also give it a try and make a sentence based on the words. For example, memberi makan ya. Mungkin kita coba bikin kalimat gini. Aku memberi makan kucingku. Berarti bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Hai. Feeding my Feed my cat. Nah, yang betul bukan feeding ya, tapi I feed my cat. Yeah. Aku memberi makan kucingku. Nah, kenapa tadi saya bilang salah ya, nggak boleh pakai feeding dan sebagainya? Karena feeding meskipun artinya adalah memberi makan, itu adalah kata benda sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, padahal artinya memberi makan, tapi dia kata benda. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris ada yang namanya gerund. Jaren. Apa itu gerund? Jadi memberi ing di kata kerja sehingga itu berubah menjadi kata benda. Betul sekali. Nah, apa fungsinya? Ya, for example, contohnya teman-teman ingin menggunakan kata kerja tersebut sebagai subjek. Contohnya, feeding. Itu kata benda sih feeding itu. Iya, feeding itu kata benda lucunya. Lah terus yang kata kerja gimana, bro? Memberi makan kan kata kerja. Kalau I am makan feeding. kata kerja feed ya. Oke, feed. Kata benda ini. Iya, kalau feed itu baru kata kerja teman-teman ya. Oke. Kayaknya sedikit nggak ada bedanya tapi ada ya teman-teman ya. Oke, contohnya penggunaannya. Kenapa kata kerja dijadikan kata benda? Contohnya feeding apa is my favorite activity atau apa ya? Memberi makan adalah aktivitas favoritku. Ada enak mungkin tapi ya apa enaknya? Feeding my cat mungkin. Nah, ini juga bisa. Memberi makan kucingku adalah aktivitas favoritku. Ya, betul sekali. That is correct ya. This my daily activity. Ya, is my daily activity juga bisa. Artinya apa daily? Daily itu kegiatan sehari-hari ya. Nah, sehari-hari daily itu. Nah, bisa kan dari sini. Jadi teman-teman enggak boleh bilang feed my cat is my daily activity. Enggak bisa. Karena ini kata kerja teman-teman. Karena kata kerja itu biasanya sebelum kata kerja ada pelakunya. Siapa yang melakukan kata kerja itu ya. Di sini siapa pelakunya? Tidak ada teman-teman ya, kosong. Maka dari itu tidak boleh. Seharusnya feeding.
ya. Karena kata benda itu karena subjek atau objek itu biasanya diisi oleh kata benda atau kata sifat, tapi biasanya kata benda teman-teman ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Alasannya kenapa ada gerund. Are we going to learn certain grammar each class, bro? Yes, betul sekali ya. Eh, ada grammar pasti setiap kelas. Kalau seumpama ndak teman-teman, misalnya ya ndak setiap hari sih, not every day, pasti kita juga belajar vocabulary. Of course we going to learn of vocabulary too. Tapi saya juga akan pastikan teman-teman juga belajar tenses juga. Maka dari itu, because of that, teman-teman sering-sering bikin kalimat bahasa Inggris berdasarkan materi yang kita pelajari. For example, contohnya mungkin besok kita akan belajar tentang kuliner. We're going to learn about kuliner. Di sana pasti ada vocabulary yang ada hubungannya dengan kuliner. Teman-teman coba bikin kalimat dari sini ya. Try to make sentence from this. For example, kata food, artinya teman-teman pasti tahu makanannya, food. Itu teman-teman mungkin bisa bikin kalimat food, makanan. Oh, I eat a lot of food. Aku makan banyak sekali makanan. Boleh, sebuah kalimat ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa bikin kalimat tersebut menggunakan tenses yang teman-teman masih coba untuk kuasai. For example, aku tadi makan banyak makanan. Teman-teman bisa bilang, aku ya. Tadi makan itu bahasa Inggrisnya ate. Kenapa gitu? Karena ate itu kata kerja bentuk yang kedua dari kata eat. Kenapa kata kerja bentuk yang kedua ngomong saya tunjukkan ya di irregular verbnya eat. Ini dia, iya mana tadi? Ini dia. Nah ya, kata kerja bentuk yang kedua. Kapan menggunakan kata kerja ke bentuk kedua dan kenapa kata kerja bentuk kedua? Karena itu merupakan kejadian masa lampau. Past tense, simple past ya. Simple past tense. Maka dari itu pakai kata ate. Ya. Banyak, pakai a lot. Kenapa kok a lot? Kenapa enggak many? Karena many itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan makanan, anehnya, dalam peraturan bahasa Inggris, makanan itu tidak bisa dihitung. Di sisi lain, kata a lot juga bisa sebenarnya sih menggunakan kata benda yang bisa dihitung. Ketika teman-teman exaggerating di objek, exaggerating the point, melebih-lebihkan poinnya atau kata bendanya, ya boleh. Jadi teman-teman pakai a lot, yang artinya banyak, saking banyaknya tidak bisa dihitung. Teman-teman bisa pakai a lot. Ya. Makanan bahasa Inggrisnya food. Ya. Jadi seperti itu ya. Terus kenapa tidak ada S-nya? Karena tadi saya jelaskan foods tidak bisa ya, karena tidak bisa dihitung. Ngomong gimana Bro Sugiano? Halo bro, sorry tanya. Kalau Sure. pakai mas bisa nggak? Banyak gitu, Mas. Mas itu sebenarnya bukankah artinya harus ya? Maksudnya gimana? Atau maksimum mungkin? Maksimum. Oh, much itu benar artinya banyak, tapi nggak bisa kalau dipakai I ate much food. Much. Tapi much itu sebenarnya dipakai untuk kata kerja yang nggak bisa dihitung memang. Kenapa much di sini? I eat much food. Biasanya much dipakai mungkin untuk terlalu banyak, too much, for example. Kalau too much itu artinya terlalu banyak. Atau much bisa dipakai untuk kata benda tidak bisa dihitung. Misalnya apa ya? How many I have money? how much? How many? Oke. Sebenarnya ada kata many sama much ya. Itu kapan dipakai tergantung kalimatnya juga. How much Saya money? ingat ya, how much money do you have, for example. Karena money kata Tidur uang ya, terus. Bangun nggak jam 8 bisa. malam. La ilaha illallah. Sorry, saya mute dulu ya Bro Aldi ya.
Oke. Much itu dipakai untuk kata kerja yang tidak bisa dihitung, contohnya uang. Ya. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Dan biasanya dipakai, bentar, untuk pertanyaan, saya lupa teman-teman. Ada daftar kalimat yang bisa dipakai dengan many dan much, tapi simpelnya sebenarnya many itu untuk kata Many yang bisa di dihitung seperti bisa dihitung, betul orang. sekali. How many Yang how many people? how many Berapa orang? people in here? Berapa orang di sini? How many people in here? Boleh. Nah, kalau much itu tidak bisa dihitung. How much money do you have? How much Um, powder? how much powder, how much sugar you put in your coffee? Berapa banyak gula yang kamu taruh di Tidak bisa kopi? diperkirakan istilahnya. Mas itu tidak bisa Iya, diperkirakan, terlalu diperkirakan pasti. iya betul sekali. That is correct ya. Itu akan kita pelajari di intermediate 1. Soalnya saking panjangnya teman-teman untuk Question. membicarakan. Tapi simpelnya seperti itu. Kamu gimana pertanyaannya? What do you want to ask? How to easy listening to practice because Oh, I have very how difficult to to understand listening and first and all to movie, film, and music. Oh, nice. Yes, I feel difficult, so difficult to listen, and native speaker, and very difficult to understand. So how you have can you give me Sessionnya. why too easy to listening? Yeah, can I give you suggestion how to be able to listen to someone or native speaker easily? Yes, I can. Iya, bisa. Saran saya sebenarnya bukan untuk mentranslasi semua yang dikatakan orang luarnya ya teman-teman ya. My suggestion is to not translate all of the words that the native speaker has spoken. But bro, how do we understand that then if we don't translate all of them? Lah bro, terus gimana untuk ya, jadi kan sarannya tidak ditranslasikan semua kalimat yang dibicarakan orang luar itu, tapi gimana caranya kalau biar kita memahami kalau tidak ditranslasikan semua. Jadi yang teman-teman harus lakukan itu tahu intinya, translasikan intinya. Dari mana? Where do we do that? Teman-teman cari tahu salah satu kata yang teman-teman pahami dari yang disampaikan sebenarnya teman-teman ya. Try to at least translate only one word from the spoken to the spoken sentence or word from the native speaker have said. Teman-teman jadi ditranslasikan salah satu, pokoknya satu kata dari apa yang mereka katakan. Tidak perlu semua teman-teman. You don't have to translate all of the person has said ya. Teman-teman cuma perlu satu saja. Kenapa? Why is that? Dari yang teman-teman pahami meskipun hanya satu kata itu minimal teman-teman bisa cari tahu maksud yang dibicarakan apa ya, hanya dengan itu saja ya. Saran saya lebih ke mungkin kata benda yang di antara kalau tidak kata benda atau kata kerja yang diucapkan sama orang luarnya itu. Kalau tidak ketemu, baru teman-teman mungkin bisa minta orang luarnya untuk diulangi lagi. I'm sorry, can you repeat that again? Can you repeat again? Ya, can you repeat it again? Bisa diulangi lagi. Atau bisa I'm sorry juga bisa kan, mohon maaf. So, kita kan ya perlu sopan I'm juga. sorry. Mohon maaf, I'm sorry, can you repeat it again? Kalau ngomong sama orang luar asli. Kalau lagu, video, film dan sebagainya kan bisa kembalikan sebelumnya ya teman-teman ya. Tapi kalau ngomong sama orang luar bisa bilang, sorry, can you repeat it again? Pasti akan diulangi lagi teman-teman.
mereka tidak akan marah kecuali kalau teman-teman tanya itu sampai 5 kali atau gimana, pasti ya orang orang lain juga jengkel, tidak cuma orang luar saja. Nah, tapi kalau cuma 1 kali 2 kali tidak masalah. Mereka pasti akan menyadari why is that, karena kita kan juga bukan native English speaker ya, kita kan juga bukan orang luar ngomong bahasa Inggris ya, bahasa ibu kita kan bukan bahasa Inggris ya. Mereka pasti akan memahami. Nggak percaya? Mungkin teman-teman bisa bayangkan seumpama ada orang luar, orang bule, nyoba ngomong bahasa Indonesia, tapi belepotan banget. Apa yang teman-teman lakukan? Masa teman-teman akan ejek atau marahi? Karena ya teman-teman ya. Coba bayangkan saja teman-teman jawabannya apa. Nah, jadi itu ya teman-teman yang bisa saya kasih saran. Tahu salah satu kata dari yang disebutkan, lalu teman-teman coba dibayangkan dari sana maksudnya apa. Tanya panjang-panjang terus teman-teman dengar kata money. Oh, berarti itu tentang uang yang dibicarakan. Ya sudah, berarti teman-teman bisa mengetahui apa yang dia katakan tentang uang itu tadi. Apakah ternyata I don't have that much money today. I don't have much money today. I don't have apa ya itu gimana jelaskannya? I don't have money at all today ya. Oke, Anda tidak punya uang sama sekali. Oh, berarti itu tentang dia tidak punya uang. Something like that. Seperti itu ya. Is that answer your question by the way? Apakah itu sudah menjawab pertanyaannya? What is different a lot and Pertanyaan bagus. A lot sama a lot of. a lot of A lot of money sama a lot. A lot artinya banyak, a lot of juga banyak, tapi terus dilanjutkan dengan bendanya, misalnya a lot of money, terus sama kata yang lain I love you a lot. Nah, aku cinta kamu sangat banyak sekali. Maksudnya aku sangat cinta kamu juga bisa. Jadi a lot itu juga bisa artinya sangat ya. Oke, jadi itu bedanya penggunaannya. Gimana kira-kira? Masih bingung maybe? Atau I lot of you gitu ya. Apa sir? I lot of love you. I lot of love you. apa itu? A lot-nya harus di belakang ya. I love you a lot baru bisa. Kalau artinya sangat ya, aku sangat mencintaimu. Tapi kalau banyak misalnya misalnya I love you itu tadi I love you so much. I love you so much bisa. Artinya juga aku sangat mencintaimu juga. Kalau a lot of ya itu tadi kayak I have a lot of money, I have a lot of experience, something like that. Aku punya banyak uang, aku punya banyak pengalaman. Apalagi a lot of apa gitu ya. Jadi kata a lot of dilanjutkan dengan kata benda yang disebut sebagai banyak itu. Sedangkan kalau kata a lot itu artinya kayak sangat ya. Penegasan ya. Ya, penegasan. Misalnya I'm angry at you a Bisa di lot akhir. ya. I'm angry at you a lot artinya aku sangat marah kepadamu. Bisa jadi a lot itu bisa diartikan sebagai sangat, teman-teman ya. Okay. So anyway, sorry guys, but like what I told you before, yeah. Since the time is over, then I have to leave. I'm sorry, but don't worry. Next time we will have a breakout room and we will also learn about a lot of things tomorrow. Jadi mohon maaf ya, saya leave dulu. Tapi jangan khawatir, besok kita akan belajar banyak hal. Kita juga akan breakout room besok ya. Terus sementara ini kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Makasih Thank you banyak ya so teman-teman. Thank you so much for your participation. At least I hope you can learn from what we did today, even though it's not much. And I'll see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Waalaikumsalam See you later. See you on the warahmatullahi next Thank you, meeting. Bro Adi. Thank you. Good night. Thank you, Mr. Abi. Dulu saja dia. Thank you. Oh, you just said it. Thank you and bye everyone. Mr. Abi has gone leaving. Goodbye, everyone.
Goodbye. I think goodbye. I think Mrs. Bro, dear. Rahma, how Yeah. many our member in basic one in this class? You know, Miss Bro Ali is our class before, yeah? Aldi, What? you have joined with our class before, Bro Al, Yes. yeah? I don't hear. You, I, oh, you're not here. Yes. Please Yeah, you repeat yeah. speaking. I Just think you have one join with us before in basic one Yeah. with Bro Al. I have Yeah, Yeah. Sir text, Alisman. Sama kita dia, sama kita. Sama kita ya, kita Sama banyak kita. ya. Itu Bro Aris juga tuh. Jadi itu mungkin sis Wiga, nice to meet you. Sis Wiga. Hello guys, nice to meet Halo. you. Ya, Halo. Bro Gori too. Next to meet you. We have new friend in our class. Maybe sometime we need to Okay, talk I together. live first and see you to all. Ya, Mutarom. Oh, Where you Dirman. from? Wah, Dirman, you missing Al. yeah. Cause I miss him. If he have any job for me, okay? Maybe in the end, after the class, he have one sentence Ditambahkan. to me. Dia pasti mempunyai satu job buat saya pasti dia tuh. Yes, Nah, always. tapi saya senang kok di jogging sama dia. Untuk How hidup are you guys? ya. Always excited. Kita lebih semangat hidup. Yeah. So our topic now is to introduce, but the introduce this topic in the basic 2 is different from our in basic 1. Is more lebih khusus ya, more specifically ya, lebih khusus. Kau saya lihat itu tadi. Ya, jadi perkenalan di basic kedua ini lebih khusus kelihatannya ya. Iya. Lebih spesial, agak lebih terperinci ya. Ya, jadi kita kalau sudah belajar di basic 1 itu for introduce di basic 1 itu sudah hampir mencakup hobi, goal, dream. Jadi di basic 1 di basic 2 ini udah mencakup itu semuanya gitu. Jadi kita nanti akan lebih lebih mahir lah dalam memperkenalkan diri ini. Ya. Maybe our new friends. Ya mungkin Actually, you have a talent to be a sedikit teacher. dari Bro Al. Mungkin kalau di Bro Al kita di apa bukan membandingkan, tapi kita coba mencari suatu bentuk perbaikan. Nanti di Bro Al itu jangan sampai lupa, kita setiap kalimat bahasa Inggris itu ada namanya tadi seperti Bro Ali bilang untuk melatih pendengaran. Yang ada 3 tuh, yang melatih pendengaran, yang ada matematically, itu kan ada bentuk itunya, karena ada kata yang disambungkan langsung. What is itu kan kata-kata yang mungkin kita kok diucap mungkin apa bingung kita, tapi kok what is mungkin kita sering dengar kan, tiba-tiba ada what is yang kata diganti I ganti Z. Nah, jadi hal kayak gitu mungkin agak berbeda di telinga kita kok seandainya ada orang mengucapkan begitu ya Bro Al. Gitu. Makanya sering banyak bicara juga karena perlu melatih juga bentuk berbicara bahasa Inggris. Karena berbicara bahasa Inggris mendengar dan menulis itu saya sendiri agak susah itu. Belum tentu benar. Lebih enak ngobrol daripada menulis ya. Ya, lebih enak enjoy-nya ketika when we speaking and different and rating. Iya. And you rating and you have you basic grammar and very difficult to understand grammar to is rating academics. Iya. I see. But I think English is practically kan.
Yang itu Yes, harus praktik. Jadi praktik. kalau sudah kita punya banyak ilmu tentang bahasa Inggris, grammar kita kuasai, kalau nggak kita praktekkan, I think it's no. Yes. Ya. And you can you have a full knowledge grammar and you not practice every day. Yes, sama aja bohong. Iya, lama-lama bisa lidah ini bisa jadi kaku lagi. Makanya kemarin kita melatih terus ulang di basic lidah kita Have the signal twiable. internet Sudirman. You have the signal Oke. twiable. Untuk breakout room itu Ya. kan waktu Yeah, my signal is poor. My signal is poor right now. Not stable. Bad signal. Ya. Ingat kita kemarin ada 2 latihan yang harus kita sering latih. Itu masalah angka sama masalah itu tadi. Supaya kita lancar. Mungkin kalau angka sis Rahma paling pinter tuh kemarin itu tuh, tanpa melihat teks dia pinter tuh. 1 1 2 1 2 3 1 Sis Rahma is good. Dia punya memori yang bagus dia tuh. Jadi tanpa melihat teks dia udah bisa. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 until 10 you can spell this number. Ya, enggak apa-apa itu. Okay, I think enough for us to this class. Maybe next class tomorrow we have bro Abi said is their classroom. Oke. I have kita harap kita bisa enjoy dalam kelas ini karena kalau kita enjoy kita mungkin gampang menerima masukan ataupun ya. Yes, Ya, easy. karena gurunya. ya. naik breakout. Ya, besok ada itunya, ada ruang tersendiri untuk kita saling berkenalan. Yes, and we have some topics. Ya, mungkin sebelum masuk kelas kita baca-baca gitu aja. Ya. Kita ada waktu untuk praktek di 30 menit itu. Kalau yang basic one kan kita hanya paling menit itu ya. Iya. Mungkin di sini kita di basic waktu ini dianggap agak lebih mulai mandiri kelihatannya. Ya. Perbanyak speaking ya ini. Ya, karena mungkin kalau begitu kita harus banyak menguasai vokabularinya, harus banyak kita tahu vokabulari. Ya. Nah, saya tuh agak lemah tuh vocab karena mungkin sudah PDIP ya, penurunan pendapatan dan pendengaran kali. Itu. Faktor umur. Jadi harus benar-benar kita ya nggak apa-apa lah bersaing sama yang muda-muda. Satu hari 3 kata gitu. Iya. You have to practice every day, every time, Bro Dirman. Yeah. I see. I try to exercise at home with my children. Yeah, I have many children at home. I have 8 children. Saya punya I have 7 children. Wow. Ya. It's almost kesebelasan itu, Bro Dirman. What? Pardon? Almost mau buat kesebelasan tuh kayaknya. Ya, saya suka keramaian memang. Saya suka huru-hara. You have 7 children? Yeah, I have 7 children. I have to. Oh my God. Ya. Ya, saya punya dua cewek, 5 cowok. Yes. Wow. So next time if I can be select, I have so many suara ya. Jadi kalau saya jadi anggota dewan, saya akan banyak suara di situ ya. Minimal jadi kepala desa banyak suaranya gitu. Banyak pemilihannya. Apa bahasa Inggris, Bro Dirman? Apa bahasa Inggrisnya guntur loh? Gimana? Bahasa Inggrisnya guntur. Thunder ya.
Tuh, barusan bunyi di tempat saya nih. Oh, Thunder. kenapa berbunyi itu? Lighting. Mau Everything mau as anak. you Storm. ada bayi lau. Badai kayaknya. Badai. Ya, itu karena biasanya kalau kata orang dulu, kalau I don't badai care. kilat datang tiba-tiba menyambar ke bumi, berarti ada dia lagi membunuh setan-setan kali ya. Bunyinya besar sekali. Mitologi Yunani. Ya, hati-hati di rumah. Kalau yang guntur besar di rumah pun kita harus jaga juga elektronika. Kadang juga bisa rusak juga elektronika kan. Tuh, bunyi lagi tuh. Iya, kedengaran itu. Kedengaran itu. Tapi dalam ilmu astrologi ya. Kali dia petir itu menyambar ke bumi itu sebenarnya dia ada bawa manfaat untuk kesuburan tanaman ya, untuk apa semua itu ya, untuk apa istilahnya, untuk I just heard it. Iya. Informasinya begitu sih. Kok saya baru dengar, Bro Dirman? Apanya? Katanya menyuburkan tuh kilat ya. Iya, katanya dengan sama seperti kalau di kesehatan kan dikasih namanya desesok. Desesok kan ada alat desesok untuk mencas, recharge. Jadi dengan adanya petir nyambar ke bumi itu akan membuat iklim suasana itu akan lebih akan ada hidup lah. Karena awal pertama kehidupan kan dikarenakan ada kilat biasa gitu. Akan terjadi makhluk hidup. Gitu. Dia akan menstabilkan kondisi suhu. Jadi pertemuan antara panas dan dingin akan munculkan satu bentuk kilatan. Jadi itu. Everything, learning everything here, learning everything. Everything God have apa yang diciptakan sama Allah, sama Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Itu istilahnya gitu. Masya Allah. Ya, jadi kita hujan ada manfaatnya, petir ada manfaatnya, tapi manfaatnya mungkin jangan sampai terlalu berlebihan juga kali ya. Kena petir berlebihan, gosong kita juga. It's not much. Jadi kalau segala sesuatu berlebihan is not good. What is say in English? There's something too much is not good. Apa itu? Itu pepatah ya, pepatah. Ya, peribahasa. Peribahasa. Mungkin satu saat kita sebelum tampil harus bisa buat pantun kali ya. Dalam bahasa Inggris ya. Mungkin jagonya tuh Bro Aldi itu, atau siapa yang mungkin harus pinter tuh dari ini buat pantun ini ya dalam bahasa Inggris. Atau apalah. I think no problem for us to know. Tomorrow I think we can learn better. More interaction from Bro Abi. Katanya kita harus banyak interaksi di situ karena sebenarnya dalam pembelajaran orang dewasa kan aturan-aturan itu agak lebih longgar ya. Lebih fleksibel. Jadi agak lebih enak gitu. Yang penting suasana senang aja besok. Teman-teman semuanya. Ya, tetap semangat, be spirit, keep you health. I see you all in Okay. Okay, bye bye. I sorry I missed this. Have a nice. Yeah, bye bye. See you. See you all. Bye.